Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani Anda semua melalui renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari satu pribadi yang bernama Elia, seorang nabi yang sangat dihormati oleh orang-orang Israel di Perjanjian Lama, dan orang Kristen pun bisa melihat teladan yang dahsyat. Bagaimana akhir hidup Elia pun begitu luar biasa, sama seperti Henokh, dia diangkat tanpa mengalami kematian. Inilah gambaran gereja yang dewasa dan diangkat, yaitu mengalami pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya yang suci kudus, dewasa tanpa cacat kerut atau apapun yang serupa itu. Maka kita semua in the twinkling of an eye, dengan sekejap mata kata Paulus, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di udara. Nah, mari kita lihat satu kebenaran apa yang terjadi ketika Elia mengalami ketakutan. Saya berdoa dan berharap lewat renungan singkat pada hari ini kita bisa belajar waktu kita mengalami ketakutan seperti Elia mengalaminya. Kita mungkin takut karena masa-masa resesi yang belum juga kunjung selesai. Masa pandemi, masalah tentang vaksinasi yang mungkin saat ini Anda dan saya mendengar berbagai pihak berbicara dengan pro kontra di mana-mana. Mungkin kebanyakan Anda dan saya, kita semua mulai menjadi bingung, apakah kita harus ikut atau tidak. Nah, ketika ketakutan datang menghampiri kita, bahkan tidak sedikit di antara manusia yang sudah percaya kepada Yesus sekalipun mereka menjadi putus asa. Bahkan ada yang ingin bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan menjadi bingung. Bapak Ibu, sebagai manusia, hal-hal tersebut bisa saja terjadi dan hal yang wajar ketika kita hidup sebagai manusia biasa yang masih makan nasi istilahnya dan masih menjejak di bumi kaki kita ini ya. Nah, Elia aja yang begitu dahsyat juga mengalami hal serupa. Bapak Ibu kalau lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Bapak Ibu, satu pasal sebelumnya Elia baru membantai nabi-nabi Baal ketika mereka ada dalam pertarungan antara Allah yang benar melawan Baal atau Allah yang salah. Dan Elia memenangkan pertarungan rohani yang begitu dahsyat. Seluruh Israel berbalik hatinya, bertobat ketika melihat bagaimana Elia dengan doanya membuktikan bahwa Allah Israel itulah Allah yang benar. Api turun dari langit membakar persembahan yang dibangun oleh Elia. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah itu dia diancam mati oleh Isabel, istri dari Raja Ahab. Karena Isabel inilah yang memelihara nabi-nabi tersebut, memberi mereka kehidupan, makan, minuman. Ya, karena mereka penyembah berhala. Saat itu mereka berbalik dari Allah Israel, dari Allah yang benar, lalu menyembah Allah yang salah. Nah, saat itu Isabel sangat marah dan mengancam, pada hari ini juga engkau harus mati seperti salah satu dari nabi-nabi yang engkau bantai itu. Dan aneh, baru mengalami kemenangan yang dahsyat, Elia menjadi takut. Takut sedemikian rupa sampai-sampai dia minta mati. Dia katakan, saya bacakan dalam ayat keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian dia ingin mati. Kemudian katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mulai tertuduh, dia mulai terintimidasi, sekalipun dia baru melakukan perkara ajaib dengan tangan Tuhan, yang menyertainya mujizat yang begitu dahsyat. Api turun dari langit, seluruh Israel berbalik dan bertobat, dan hujan mulai diturunkan, karena karena penyembahan berhala selesai saat orang Israel itu melihat bahwa Allah yang benar Allah Israel, dan hati mereka bertobat. Kutuk selesai, langit yang tadinya menembaga Bapak Ibu sekarang terbuka, dan Elia berkata, hujan sebentar lagi turun. Aku dengar derau hujan, katanya. Sudah kedengaran, dia bilang begitu. Dan dia berdoa, dan itu sungguh terjadi. Nah, Bapak Ibu, setelah kemenangan hebat, Elia yang diurapi saja masih bisa stres, depresi, dan ingin mati. Apalagi Anda dan saya. Ya Bapak Ibu, jadi wajar kalau itu terjadi, tapi jangan sampai buka celah, izinkan roh bunuh diri untuk masuk mengganggu hidup Anda dan saya. Nah, kita perlu belajar dari Elia waktu dia ingin mati, sedemikian stres dan depresi, dia ngomong sama Tuhan. Katakan, saya harus ngomong sama Tuhan. Amin Bapak Ibu, saya harus curhat sama Tuhan. Elia curhat sama Tuhan, rasanya aku pengen mati. Dan dengar baik, waktu dia spend time curhat sama Tuhan, Tuhan tolong dia, Tuhan bicara sama dia. Dan ada satu hal, satu poin saja pada renungan hari ini. Apa yang Tuhan katakan untuk menguatkan dia? Tuhan katakan begini, hai Elia, apa yang kau lakukan di sini? 2 kali Tuhan ngomong begitu, apa yang kau lakukan di sini? Bapak Ibu,
Ini artinya Tuhan sedang menguatkan Elia dengan cara mengingatkan kepada dirinya. Apa sih visi yang aku kasih sama kamu? Apa sih tujuan yang aku berikan sama kamu? Dan seolah-olah Tuhan berkhotbah melalui diri Elia sendiri kepada diri Elia sendiri. Elia jawab begini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu, jawaban yang semacam ini sebetulnya merupakan tuntunan Tuhan bagi Elia untuk dia diingatkan kembali. Ya, begitulah memang tujuanku untuk kamu. Kamu bekerja segiat-giatnya bagiku. Kemudian memang dia campur dengan curhatnya. Tidak ada seorang pun selain aku yang tersisa dan mereka ingin membunuh aku. Artinya Elia komplain, memang betul aku ingat tujuanku yang Tuhan kasih kepada hidupku, melayani engkau segiat-giatnya, tapi dengar Tuhan, aku sudah melakukan tujuan tersebut, tapi aku malah mau dibunuh. Gimana nih? Nggak masalah. Asalkan Elia diingatkan sama Tuhan bahwa tujuan Tuhan buat Elia adalah melayani Tuhan segiat-giatnya, Elia mulai kembali menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Dengan mengingatkan kepada Elia, apa kerjamu di sini Elia? Tuhan lagi ngomong gini, sebetulnya kamu lagi ngapain di sini? Kamu kok melarikan diri sih dari ancamannya Isabel? Ayo bangun, kerja lagi. Kan aku mengurapi kamu untuk tujuan itu. Berarti aku menyertai kamu. Nah, pakai pengertian ini buat hidup saudara. Temukan kembali, gali kembali, renungkan kembali apa sih tujuan Tuhan buat hidup saudara. Ingat, semua orang Kristen punya sebuah tujuan. Supaya kamu memberitakan kasih Tuhan. Supaya banyak orang bertobat, mengenal kebenaran. Semua orang boleh beroleh keselamatan. Tujuan yang Tuhan kasih buat kita diselamatkan supaya orang lain diselamatkan lewat hidup kita. Jadi apapun yang membuat kita teralihkan, tergoda, terdistraksi untuk menoleh ke kiri dan ke kanan, baik itu masalah pandemi, resesi, keuangan, penyakit, dan berbagai hal, ingat kembali reroute seperti GPS ya. Kalau kita nyasar, Bapak Ibu Saudara, dia akan reroute kembali. Ayo belok kembali, ayo kembali, ya kan? Seperti itu kira-kira Tuhan bicara sama Elia. Kamu ngapain di sini? Ngapain kamu melarikan diri? Ngapain kamu takut? Aku beri kekuatan sama kamu. Ingat lagi, tugasku buat kamu adalah apa? That's right. Melayani aku dengan segiat-giatnya. Kira-kira Tuhan ngomong gitu sama Elia. Dan waktu Elia ngomong hal tersebut, mengingatkan kembali visi itu buat dirinya, visi yang dari Tuhan itu, dia kembali kuat. Dan saat dia kembali kuat, Tuhan bilang gini, oke, lanjutkan pekerjaanmu kalau gitu. Kembalilah ke jalanmu, kembali ke jalanmu, ya kan, kembali ke visi semula, tugas yang kuberikan, ya kan, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, urapi Hazael jadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi dikatakan, haruslah kau urapi menjadi raja Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Perhatikan. Dan Tuhan juga terakhir ngomong begini. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan mulutnya tidak mencium dia. Tuhan pengen kasih tahu sama Elia, Elia, memang betul kamu giat melayani aku. Seolah-olah cuman kamu sendiri, kamu tanpa ada orang lain yang melayani segiat engkau, dan kau stres sekarang, engkau pengen dibunuh gara-gara engkau melayani aku dengan giat. Nggak gitu loh. Ada 7.000 orang yang juga melayani aku dengan giat, sama kayak kamu. Walaupun tugas mereka tidak sespektakuler kamu ketika melakukan begitu dahsyat, kusertai dengan api yang turun dari langit. Tapi mereka juga hamba-hambaku, mereka juga nggak sujud menyembah Baal, mereka tidak mencium Baal, mereka hidup saleh sama seperti engkau. Ayo. Nah, ini bicara soal membunuh ego, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita itu menjadi stres, depresi karena pikiran kita berfokus dan terpusat kepada diri kita. Itulah ego. Ya, ego itu singkatan dari E-G-O. E itu aging, G itu God, O itu out. Aging God out. Artinya menyingkirkan Allah keluar dari tahta hati kita. Aging God out. Menyingkirkan Allah keluar dari tahta hati kita. Nah, waktu kita sedang stres, depresi, bahkan pengen mati, pengen bunuh diri, coba lihat, seringkali fokus kita adalah diriku. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Kenapa menimpa aku? Aku nggak berarti. Aduh, rasanya hidupku sia-sia. Buat apa aku hidup? Aku lagi dan aku lagi. Aku lagi yang disalahin. Kenapa aku lagi? Kok aku salah melulu? Kok aku? Kenapa aku? Nah, itu dia fokus yang salah. Elia diingatkan sama Tuhan akan visinya.
Dan dari situ Tuhan kasih tahu, visiku harus kau lakukan, kembali ke jalan itu, jangan fokus pada egomu. Masih ada kok orang yang melayani aku seperti engkau. Amin Bapak Saudara. Nah Bapak Ibu, pada hari ini saya percaya renungan ini akan memampukan Anda dan saya bertindak lebih kuat. Ingat, tujuan yang Tuhan kasih buat kita adalah untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Lewat apapun aspek hidup, pekerjaan, talenta yang sudah Tuhan percayakan, itulah tujuan utama kita. Jangan fokus pada ego kita, terus layani Tuhan sama seperti Elia. Akhirnya dia berkenan kepada Allah, dipakai terus melakukan berbagai tanda heran, dilanjutkan pekerjaannya oleh Elisa. Kita tahu pada akhir hidupnya dijemput oleh Tuhan, dia naik kereta kuda berapi. Itulah gambaran gereja yang rapture, dengan maksimal melakukan tugas kehendak yang dari Tuhan, tanpa memikirkan ego kita. Tuhan menghargainya, karena segala sesuatu kita sadari dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat renungan yang singkat ini. Kami boleh diingatkan bahwa sumber kekuatan yang Engkau berikan kepada Elia adalah mengingatkan Elia akan visi dan tujuan dari Tuhan. Karena itu ingatkan kepada kami, tujuan kami diselamatkan adalah untuk melihat orang lain diselamatkan, keluarga kami diselamatkan, istri, suami, anak-anak, orang tua kami, sahabat-sahabat kami boleh diselamatkan lewat hidup kami. Jangan sampai kami tergoda untuk melenceng ke kanan dan ke kiri oleh hal-hal yang lain yang seolah-olah membuat kami merasa terpuruk, bahkan ingin bunuh diri. Oh Tuhan, buat kami mengerti bahwa visi yang dari Tuhan itu memampukan kami kembali ke track-Mu, kembali ke jalan-Mu Tuhan Yesus. Oh, dan Kau sedang memberikan tugas untuk kami terus lanjutkan tugas-tugas tersebut sampai maksimal. Urapi kami semua Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Sama seperti Engkau menguatkan Elia, demikian Kau memberi kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah dikuatkan. Kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama percaya yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.